Umat Islam di masa Rasulullah SAW pernah mengalami beberapa peperangan. Salah satunya yang fenomenal ialah Perang Khandaq atau dikenal juga dengan istilah Perang Ahzab. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Disebut Perang Khandaq sebab kaum muslimin dalam perang tersebut membuat parit untuk menahan serbuan musuh. Kata Khandaq berasal dari bahasa Persia Kandak yang artinya itu telah digali, dan sesuatu yang telah digali disebut parit. Disebut Perang Ahzab karena musuh yang dihadapi kaum muslimin merupakan pasukan koalisi atau sekutu Ahzab antara kaum Yahudi, kaum Ghatafan, dan kaum kafir Quraisy Makkah. Perang Khandaq disebabkan kekhawatiran kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy akan eksistensi ajaran mereka. Hal ini terlihat dengan semakin bertambah jumlah orang-orang yang masuk Islam. Selain itu, disebutkan juga bahwa perang tersebut disebabkan kaum Ghatafan ingin kembali menguasai perdagangan di wilayah kota Madinah. Selain itu, keinginan untuk membalas dendam atas kekalahan dalam perang-perang sebelumnya juga menjadi pemicu terjadinya perang tersebut. Disebutkan juga bahwa pengusiran dan penyerangan kaum Yahudi Bani Nadir dari Madinah membuat para pembesar mereka menaruh dendam dengan muslimin di Madinah. Atas dasar kesamaan pandangan dan keinginan untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah, maka kaum Yahudi Madinah, kaum kafir Quraisy Makkah, dan kaum Ghatafan sepakat melakukan kerjasama atau koalisi. Ibnu Ishaq dalam kitab Alaihissalam Sirah An-Nabawiyah menceritakan bahwa beberapa orang Yahudi diantaranya Salam bin Abu al-Huqaiq An-Nadiri, Huyai bin Akatab An-Nadiri, Kinanah bin Arabi bin Abu al-Huqaiq An-Nadiri, Hauza bin Qais al-Waili, dan Abu Ammar al-Waili yang membentuk pasukan sekutu untuk melawan Rasulullah SAW keluar dari Madinah dan tiba di tempat orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka menghasut orang-orang Quraisy menyerang Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Kami senantiasa akan bersama kalian dalam menghadapi dia hingga kita berhasil membabatnya habis." Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, "Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian adalah ahli kitab yang pertama mempunyai pengetahuan tentang perselisihan kami dengan Muhammad. Apakah agama kami yang lebih baik atau agama Muhammad?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad, dan kalian lebih pantas untuk mendapatkan kebenaran daripada dia." Kemudian, dua kekuatan tersebut bersatu lalu mereka bersiap-siap. Orang-orang Yahudi lalu meninggalkan Mekah menuju Ghatafan untuk menyeru mereka untuk memerangi Rasulullah SAW. Mereka provokasi orang-orang Ghatafan agar mengikuti kehendak mereka dan mereka jelaskan bahwa orang-orang Quraisy yang telah mendukung ide ini. Orang-orang Ghatafan pun bersatu dengan orang-orang Yahudi. Berangkatlah orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb, sedangkan orang-orang Ghatafan berada di bawah komando Uyainah bin His bin Hudzaifah bin Badar. Adapun Yahudi Bani Nadir dipimpin Salam bin Abdul Huqaiq. Total pasukan koalisi kaum kafir berjumlah 10.000 personel. Bahkan menurut Syekh Wahbah Zuhaili menyebut jumlah mereka mencapai 15.000 personel, sementara pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 personel.
Mendengar kabar jumlah pasukan koalisi kaum kafir yang begitu besar dan tidak sebanding dengan jumlah pasukan kaum muslimin tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam musyawarah tersebut, Salman Al-Farisi menawarkan strategi cemerlang. Sahabat Nabi yang berasal dari Persia tersebut mengusulkan agar menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Haran Wakim dan Harah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh, sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Adapun panjang parit itu mencapai 5.540, sedangkan lebarnya mencapai 4,62 meter dengan kedalaman mencapai 3.234 meter. Waktu pengerjaan parit tersebut memakan waktu selama 6 hari dan ada pula yang mengatakan selama 9 hari. Dalam pelaksanaan penggalian rit, banyak sekali peristiwa yang mengandung ibrah tentang kebenaran Rasulullah sebagai seorang nabi yang dapat langsung dilihat oleh kaum muslimin. Dalam kitab Alaihissalam Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, diceritakan bahwa ketika itu kaum muslimin sempat kesulitan menggali sebagian tanah berbatu. Maka mereka mengutarakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta disediakan air, kemudian meludah ke dalamnya, lalu berdoa kepada Allah dan menuangkan air tersebut ke atas tanah tersebut. Akhirnya tanah berbatu tersebut berhasil dihancurkan. Selain itu, Salman Al-Farisi juga menceritakan bahwa ketika ia sedang menggali lalu menemukan batu yang keras yang tidak bisa ia pecahkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghantam batu tersebut hingga 3 kali, sehingga memercikan cahaya terang di bawah kapak. Atas kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "Adapun cahaya pertama itu adalah tanda bahwa Allah akan menaklukkan Yaman untukku. Sedangkan cahaya kedua adalah tanda aku akan menaklukkan Syam dan negeri-negeri barat atau Maghribi untukku. Sedangkan cahaya ketiga adalah tanda aku akan menaklukkan negeri-negeri timur." Selain itu, kemukjizatan Nabi Muhammad SAW juga terlihat ketika Jabir bin Abdullah menyiapkan hidangan yang hanya cukup dimakan oleh beberapa orang saja. Akan tetapi, atas izin Allah hidangan tersebut cukup dimakan oleh 1.000 orang hingga kenyang dan bahkan masih tersisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 3.000 kaum muslimin keluar ke Gunung Sil'un. Di sanalah beliau bermarkas, sedang parit membatasi mereka dengan musuh. Ketika pasukan Quraisy dan sekutunya tiba di Madinah, mereka kaget dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah. Mereka menyadari bahwa strategi yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin kali ini berbeda dengan strategi yang pernah dilakukan dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari kisah Perang Khandaq. Sampai jumpa di video berikutnya.